Garuda terbang tinggi, hancurkan semua yang menghalangi. Merah putih di dalam dada, Indonesia pantang menyerah. Garuda terus berjuang, biar dunia dengar kami berteriak. Indonesia, Indonesia, sampai mati kami bela. Benarkah John Hartman sedang menyiapkan senjata rahasia yang bisa membuat persaingan timnas Indonesia di ASEAN semakin brutal? Mengapa di tengah skuad Garuda yang mulai menemukan bentuk permainan, tiba-tiba muncul kabar mengenai 5 pemain keturunan baru yang masuk dalam radar? Dan pertanyaan paling panasnya, apakah 5 nama ini memang dipersiapkan untuk memperkuat Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup? Atau justru Hartman sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar satu turnamen? Kalau kabar ini benar-benar terrealisasi, maka fans Indonesia harus bersiap melihat perubahan besar. Karena Hartman tampaknya belum puas dengan komposisi skuad yang ada sekarang. Pelatih asal Kanada itu seolah sedang melihat satu langkah lebih jauh. Dia bukan cuma ingin mempunyai 11 pemain utama, tetapi ingin membangun skuad dengan kedalaman yang membuat setiap posisi memiliki persaingan sengit. Inilah yang membuat kabar 5 pemain naturalisasi baru tersebut menjadi begitu menarik. Sebab sebelumnya, publik Indonesia sudah melihat bagaimana proyek pemain keturunan mampu memberikan warna baru bagi timnas. Beberapa pemain diaspora telah menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Sekarang, jika Hartman benar-benar mendapatkan tambahan 5 pemain baru, maka persaingan internal bisa berubah menjadi jauh lebih panas. Tetapi jangan salah, 5 pemain ini belum bisa disebut sebagai pemain timnas Indonesia secara resmi. Informasi yang beredar lebih mengarah kepada pemain keturunan yang sudah masuk daftar pemantauan atau proyeksi Hartman. Identitas lengkap kelimanya juga belum diumumkan secara resmi kepada publik. Jadi, justru disinilah misterinya dimulai. Kenapa Hartman menyimpan daftar tersebut? Apakah ada pemain yang sedang dalam proses komunikasi? Apakah dokumen garis keturunan mereka sedang diperiksa? Atau mungkin ada nama besar yang sengaja belum dibuka karena prosesnya masih sangat sensitif? Fans tentu hanya bisa menunggu. Tetapi satu hal sudah jelas, kabar ini membuat kolom komentar sepak bola Indonesia kembali panas. Sebab begitu mendengar kata 5 pemain Eropa, imajinasi fans langsung berlari kemana-mana. Ada yang membayangkan gelandang baru dengan kemampuan mengontrol pertandingan. Ada yang berharap muncul bek tangguh dengan pengalaman sepak bola Eropa. Ada pula yang berharap Hartman menemukan striker baru yang bisa menjadi mesin gol Garuda. Dan kalau melihat kebutuhan timnas Indonesia, semuanya memang masuk akal. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain untuk menjalani turnamen panjang. Cedera, akumulasi kartu, jadwal padat, dan perubahan strategi bisa membuat komposisi berubah sewaktu-waktu. Karena itu, kedalaman skuad menjadi salah satu senjata penting untuk menghadapi kompetisi internasional. Hartman tampaknya memahami persoalan tersebut. Dia membutuhkan pemain yang tidak hanya punya nama besar, tetapi juga mampu menjalankan sistem. Karena dalam sepak bola modern, satu pemain berkualitas tidak akan banyak membantu jika tidak cocok dengan struktur permainan. Itulah sebabnya proses pencarian pemain harus dilakukan dengan sangat selektif. Dan disinilah fans garis keras mulai memberikan tekanan. Mereka tidak mau lagi mendengar nama pemain naturalisasi hanya karena terdengar hebat. Mereka ingin bukti. Mereka ingin melihat kualitas. Mereka ingin pemain yang ketika mengenakan jersey Garuda benar-benar siap berlari, bertarung, dan memberikan semuanya untuk Indonesia. Kalau memang bagus, bawa ke timnas. Begitulah kira-kira sebagian fans. Tetapi di sisi lain, ada juga yang mengingatkan agar PSSI tidak terburu-buru. Naturalisasi bukan sekedar mengganti paspor. Ada proses administrasi, verifikasi keturunan, persetujuan pemerintah,
dan tentu saja aturan FIFA mengenai kelayakan pemain. Justru karena itulah, 5 nama tersebut menjadi semakin menarik. Kalau mereka benar-benar sedang dipersiapkan, maka Hartman pasti memiliki alasan. Sang pelatih tidak mungkin sekedar mengumpulkan pemain tanpa melihat kebutuhan taktis. Dia harus tahu posisi mana yang membutuhkan tambahan tenaga dan karakter pemain seperti apa yang cocok dengan gaya permainan yang ingin dibangun. Bayangkan jika 1 dari 5 pemain tersebut memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang kreatif. Pemain itu bisa menjadi alternatif ketika lini tengah membutuhkan kreativitas. Kalau ada bek yang mempunyai pengalaman menghadapi intensitas sepak bola Eropa, dia bisa menjadi opsi ketika Indonesia bertemu lawan yang mengandalkan pressing tinggi. Kemudian, kalau ternyata ada penyerang muda yang memiliki kemampuan mencetak gol secara konsisten, situasinya bisa semakin menarik. Persaingan di lini depan akan semakin panas. Pemain yang sudah berada di skuad sekarang tidak boleh merasa aman. Setiap latihan akan berubah menjadi pertarungan untuk mendapatkan kepercayaan Hartman. Dan bagi seorang pelatih, kondisi seperti ini justru sangat menguntungkan. Hartman bisa memilih pemain berdasarkan performa, bukan berdasarkan nama. Siapa yang paling siap, dia yang bermain. Siapa yang mampu menjalankan instruksi, dia yang mendapatkan kesempatan. Namun publik juga harus berhati-hati. Jangan sampai istilah pemain kelas Eropa membuat ekspektasi langsung melambung terlalu tinggi. Bermain di Eropa memang bisa menjadi nilai tambah, tetapi tidak otomatis membuat seorang pemain lebih baik dari pemain lokal. Yang menentukan tetap performa di lapangan. Karena itulah, kalau 5 pemain baru tersebut benar-benar masuk ke dalam proyek Hartman, mereka harus siap menghadapi satu hal yang jauh lebih berat daripada proses naturalisasi, tekanan publik Indonesia. Fans Garuda sangat loyal, tetapi mereka juga sangat kritis. Satu pertandingan buruk saja bisa langsung memunculkan pertanyaan. Dan jangan lupa, FIFA ASEAN Cup bukan turnamen yang bisa dianggap remeh. Di kawasan Asia Tenggara, setiap pertandingan selalu memiliki tekanan tersendiri. Indonesia harus menghadapi rival-rival yang sudah sangat mengenal karakter permainan Garuda. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya tentu tidak akan memberikan ruang secara cuma-cuma. Dari timur sampai ke barat, satu suara bergemaku. Hartman harus memiliki banyak opsi. Ketika satu strategi tidak berhasil, dia harus bisa mengganti pendekatan. Ketika lawan menutup jalur umpan, dia membutuhkan pemain dengan kemampuan individu untuk membuka ruang. Ketika pertandingan menjadi keras, dia membutuhkan pemain yang berani memenangkan duel. Dan kalau 5 pemain baru itu benar-benar datang, persaingan di timnas Indonesia bisa menjadi semakin menarik. Bukan hanya persaingan antara Indonesia dan lawan, tetapi juga persaingan di dalam skuad sendiri. Setiap pemain akan dipaksa meningkatkan levelnya. Karena siapapun yang lengah, tempatnya bisa diambil pemain lain. Inilah sisi positif yang sering dilupakan. Naturalisasi bukan hanya tentang menambah pemain. Kalau dilakukan dengan tepat, proses tersebut juga dapat meningkatkan standar kompetisi internal. Pemain lokal akan mendapatkan tantangan baru, pemain diaspora harus terus mempertahankan performa, dan pemain baru harus membuktikan bahwa dirinya pantas berada di antara mereka. Namun, ada satu pertanyaan yang sampai sekarang belum mendapatkan jawaban. Siapa sebenarnya 5 pemain tersebut? Inilah bagian yang paling membuat fans penasaran. Nama-nama pemain keturunan memang sering bermunculan di media sosial dan pemberitaan, tetapi tidak semuanya otomatis menjadi bagian dari daftar Hartman. Ada pemain yang hanya dipantau, ada yang sedang dijajaki, dan ada pula yang mungkin tidak memenuhi persyaratan untuk membela Indonesia. Karena itu, fans harus menunggu pengumuman resmi. Jangan sampai baru melihat satu unggahan media sosial, lalu langsung menganggap seorang pemain sudah pasti menjadi WNI. Proses naturalisasi memiliki tahapan yang panjang. Bahkan setelah menjadi WNI sekalipun, pemain masih harus memenuhi regulasi FIFA untuk dapat memperkuat timnas Indonesia. Tetapi, kalau akhirnya 5 nama tersebut benar-benar berhasil masuk ke dalam skuad Garuda, maka Hartman akan memiliki sebuah senjata baru. Bukan hanya 5 pemain tambahan, tetapi 5 opsi baru untuk mengubah pertandingan. Dan bayangkan kalau mereka datang dengan usia yang relatif muda. Mereka bukan hanya bisa digunakan untuk satu turnamen. Mereka bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang.
Mereka bisa berkembang bersama pemain-pemain Indonesia lainnya dan membentuk generasi baru yang semakin matang. Inilah yang membuat rencana Hartman terasa berbeda. Dia tidak sekedar mengejar hasil instan. Dia tampaknya ingin membangun kedalaman dan kesinambungan. Karena kalau target Indonesia hanya ASEAN, mungkin satu skuad kuat sudah cukup. Tetapi kalau targetnya mulai menembus level Asia, kedalaman skuad adalah kebutuhan mutlak. Fans garis keras tentu punya harapan besar. Mereka ingin melihat Garuda bukan hanya menjadi tim yang ditakuti di ASEAN, tetapi juga mampu membuat tim-tim besar Asia berpikir dua kali. Mereka ingin melihat Indonesia bermain dengan keberanian, bukan hanya bertahan dan menunggu kesalahan lawan. Dari timur sampai ke barat, satu suara. Dan 5 pemain naturalisasi baru ini, kalau benar-benar terrealisasi, bisa menjadi bagian dari puzzle tersebut. Tetapi mereka bukan jawaban otomatis. Mereka harus membuktikan diri. Hartman harus memilih dengan tepat. PSSI harus memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai aturan. Dan para pemain harus menunjukkan bahwa mereka datang bukan untuk mengejar popularitas, tetapi untuk memperjuangkan lambang Garuda. Jadi sekarang, bola berada di tangan John Hartman dan PSSI. 5 pemain baru disebut masuk dalam radar. Tetapi siapa mereka? Posisi apa yang mereka mainkan? Seberapa besar kualitas mereka? Dan apakah semuanya benar-benar bisa diproses untuk membela Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab. Namun justru karena itulah kabar ini semakin menarik. Bisa jadi dalam waktu dekat, satu persatu nama akan mulai terbuka. Dan ketika nama pertama muncul, jangan kaget kalau jagat sepak bola Indonesia kembali meledak. Karena kalau satu pemain saja ternyata memiliki kualitas seperti yang diharapkan, lalu bagaimana jika benar ada 5 pemain sekaligus? Apakah ini akan menjadi generasi baru Garuda? Apakah pemain-pemain yang sekarang berada di skuad harus mulai waspada? Dan apakah Hartman sedang menyiapkan kejutan terbesar sebelum FIFA Asian Cup? Garuda di dada, keringat jatuh di tanah juang. Satu hal yang pasti, fans Indonesia sekarang sedang menunggu. 5 nama masih menjadi misteri. Hartman masih menyimpan kartunya. Dan PSSI harus membuktikan bahwa rencana ini bukan sekedar rumor yang berputar di media sosial. Karena pada akhirnya, Timnas Indonesia tidak membutuhkan pemain hanya karena mereka lahir atau bermain di Eropa. Garuda membutuhkan pemain yang benar-benar siap bertarung. Pemain yang ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, tahu bahwa setelah itu tidak ada tempat untuk setengah hati. Jadi, kalau 5 pemain ini benar-benar berhasil diproses dan akhirnya mengenakan jersey merah putih, kita mungkin sedang melihat awal dari perubahan besar. Bukan hanya untuk FIFA ASEAN Cup, tetapi untuk perjalanan panjang Timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Dan sekarang pertanyaannya saya lempar kepada kalian. Kalau Hartman benar-benar membawa 5 pemain naturalisasi baru, posisi mana yang paling membutuhkan tambahan amunisi? Lini belakang? Lini tengah? Atau striker? Karena setelah kabar 5 pemain baru ini, pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah Hartman punya rencana, tetapi siapa 5 pemain yang sedang dia sembunyikan.